Urban Legend Leak. Hello everyone, welcome to our channel Cerita Misteri bareng gue Bella. Di segmen kali ini gue gak bareng sama Chandra karena dia lagi berhalangan hadir. Tapi kali ini gue ditemenin sama teman gue yang cantik. Halo guys, kenalin nama gue Erika. Salam kenal semuanya. Kali ini gue sama Erika bakal ngebahas cerita misteri yang cukup dikenal di kalangan masyarakat, yaitu leak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau minta tolong sama kalian buat subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video misteri lainnya. Thanks banget buat kalian yang udah bantu subscribe. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan soal leak. Seperti yang kalian tahu, leak adalah salah satu makhluk mitologi yang terkenal banget di Indonesia. Berwujud harimau, kera, babi atau rangda. Makhluk satu ini begitu terkenal di kalangan masyarakat Bali. Namun sebenarnya bukan cuma orang Bali saja yang familiar sama hantu satu ini. Konon leak sebenarnya adalah manusia biasa yang menganut ilmu hitam. Saat siang hari, wujudnya seperti manusia pada umumnya. Tapi saat malam hari, dia berubah jadi sosok leak rangda yang berkeliaran mencari tumbal. Sampai sekarang ini, banyak yang percaya jika makhluk ini memang benar-benar ada. Bahkan banyak video-video penampakan leak yang sudah dibagikan di YouTube atau di media sosial lain, salah satunya di video ini. Agak serem memang, tapi sampai sekarang masih belum ada yang bisa ngebuktiin kalau sosok yang ada di dalam video itu beneran leak atau bukan. Videonya juga agak kurang jelas ya Iya, kalau kata diperekam karena di zoom, makanya nggak jelas. Terlepas dari asli enggaknya video leak tadi, sebenarnya di Indonesia ada cerita turun-temurun yang dipercaya sebagai asal-usul leak. Alkisah, di zaman kerajaan Daha, ada seorang perempuan tua yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Perempuan itu bernama Kirangda, yang ternyata pengikut dari Betari Durga alias Dewi Kesesatan. Usut punya usut, kematian suami dari Kirangda ini disebabkan oleh kekuatan sihir. Kirangda yang sakit hati atas kematian suaminya akhirnya makin mendalami ilmu hitam. Dia melampiaskan amarahnya dengan terus melakukan hal jahat menggunakan ilmu hitam sesuka hati. Banyak tetangga yang jadi korban kemarahan Kirangda. Terlepas dari kelakuannya yang sangat jahat, ternyata Kirangda punya anak cewek yang cantik dan baik hati, namanya Ratna Manggali. Meski sangat cantik, tapi nggak ada seorang pun yang berani deketin Ratna Manggali karena masyarakat setempat takut sama Kirangda. Selama ini Ratna Manggali hidup menderita karena diasingkan oleh warga kampung akibat kelakuan ibunya. Tapi suatu hari Ratna Manggali bertemu dengan cowok yang ternyata nggak takut deketin dia, namanya Widyasta. Singkat cerita, karena selama ini selalu dijauhin sama orang, Ratna Manggali seneng nih. Akhirnya ada cowok yang gak takut, bahkan berani datang ke rumah, ketemu sama Kirangda. Kirangda sendiri ternyata juga seneng, karena akhirnya ada cowok yang deket sama anak ceweknya. Terlebih karena anaknya kelihatan bahagia. Kirangda pun akhirnya berencana buat nikahin Ratna Manggali sama Widyasta. Tapi ternyata Widyasta ini gak tulus sama Ratna Manggali. Niatnya deketin cuman karena pengen nguji kekuatannya. Ternyata Widyasta ini juga menganut ilmu hitam guys. Selama ini dia deketin Ratna Manggali sebagai perantara saja, karena dia pengen adu kekuatan juga dengan Kirangda. Gak cuma menganut ilmu hitam, Widyasta ternyata cowok yang kelakuannya bejat, pemabuk, bahkan hidung belang. Karena kelakuannya itu, Widyasta akhirnya dikeroyok, bahkan dibuang ke desa lain. Mengetahui apa yang terjadi, Kirangda begitu marah. Dia akhirnya pakai ilmu hitamnya buat balas dendam sama warga desa. Dia menyebar wabah penyakit, sampai akhirnya muncul orang sakti bernama Empu Barada dan muridnya Bahula. Empu Barada ini tahu cara mengatasi masalah di kampung tersebut. Dia akhirnya mengutus muridnya buat menikahi Ratna Manggali dan mengambil hati Kirangda. Singkat cerita, Bahula berhasil menikahi Ratna Manggali dan meredam kemarahan Kirangda. Kehidupan Bahula dengan Ratna Manggali juga bahagia. Melihat kebahagiaan Ratna Manggali, kemarahan Kirangda bisa redam. Wabah penyakit mulai menghilang. Pelan-pelan Ratna Manggali juga mulai bujuk ibunya buat ninggalin ilmu hitam dan balik ke jalan yang benar.
Kirangda juga ngerasa kalau Ratna Manggali ada benarnya. Dia bersedia balik ke jalan yang benar. Kirangda mutusin buat ngelepas ilmu hitamnya. Tapi sayangnya makhluk yang mendiami jasad Kirangda yang bernama Calon Arang gak terima kalau Kirangda bertobat. Calon Arang murka dan membuat tubuh Kirangda berubah jadi makhluk yang mengerikan. Wujud Kirangda jadi raksasa, bermata besar, lidah menjulur panjang dan berbulu. Empu Barada berusaha melawan Kirangda yang sudah berubah menjadi leak. Hingga akhirnya Empu Barada pun berhasil mengalahkan leak Kirangda. Kirangda berhasil dikalahkan, namun tidak dengan ilmu leak yang dipercaya masih bertahan bahkan sampai sekarang. Kisah tentang leak Kirangda masih diabadikan sama masyarakat Bali, bahkan sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan saat festival Galungan. Pertunjukan itu juga biasanya dilakukan sebagai ritual pengusiran wabah penyakit. Sampai zaman modern ini, masih banyak orang yang percaya bahwa leak masih ada sampai sekarang. Lo sendiri percaya nggak, Er? Gimana ya, kalau nggak lihat langsung jadi ragu. Tapi bukan berarti gue pengen ketemu leak juga. Ngeri asli. Ya sama, gue juga mending gak ketemu. Tapi tiap urban legend makhluk mistis yang ada di Indonesia emang punya cerita yang menarik banget ya. Konon leak ini masih sering berkeliaran di malam hari di sekitaran kuburan buat mencuri organ-organ orang mati. Meski menyeramkan, tapi nyatanya cerita tentang Rangda selalu jadi daya tarik tersendiri, khususnya buat turis luar negeri yang datang ke Bali. Kesenian tersebut biasanya ditampilkan masyarakat Bali buat menghibur wisatawan yang datang. Betul banget. Sampai di sini dulu obrolan kita tentang leak ya. Kalau kalian punya cerita seru yang berbau misteri juga bisa banget berbagi sama kita. Langsung aja kirim cerita kalian ke email divatheseries2015@gmail.com. Ya, yang ceritanya menarik pasti bakal kita bacain deh. Gue sama Erika pamit ya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen juga dan share juga. Kalian juga boleh request tema yang pengen dibahas buat tema video selanjutnya ya. Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.